ada di rumah, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Ibu Mei Eka. Karena pandemi COVID-19 ini, kita melakukan pembelajaran melalui via daring. Sedih sekali ya, tapi kalian semua harus tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi manusia terhadap lingkungannya. Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum kita menuju materi interaksi manusia, kalian simak dulu ya gambar-gambar ini. Ini adalah bentuk interaksi antar manusia. Seperti ini ya. Nah, bentuk interaksi manusia terhadap pelakunya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antar individu, seperti ini. Yang kedua, interaksi individu terhadap kelompok. Dan yang ketiga, interaksi antar kelompok. Interaksi manusia terhadap lingkungannya itu sendiri adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, Ibu, apa sih contohnya selain gambar yang Ibu berikan di awal tadi? Nah, contoh interaksi manusia terhadap lingkungannya selain yang tadi adalah yang pertama interaksi individu dengan individu, yaitu contohnya kegiatan saat Ibu sedang mengajari kalian, membantu kalian mengerjakan tugas. Itu adalah contohnya seperti pada pandemi COVID-19 ini. Nah, yang kedua contoh dari interaksi individu dengan kelompok. Nah, contohnya adalah ketika seorang pelatih sepak bola sedang menerangkan strategi kepada para pemainnya agar memenangkan pertandingan. Dan yang ketiga, contoh dari interaksi kelompok antar kelompok, yaitu misalnya seluruh pemuda yang ada di berbagai daerah berkumpul menjadi satu untuk membahas Kongres Pemuda Nasional. Dan di situ akan mereka semua memberikan saran acara apa sih yang akan ditampilkan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, tidak selamanya interaksi sosial itu mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Nah, oleh karena itu, interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, dan yang kedua, interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Contohnya apa sih, Bu? Nah, contoh dari interaksi sosial yang mengarah pada persatuan adalah yang pertama, musyawarah warga merencanakan gotong royong untuk kebersihan lingkungan. Nah, itu suatu yang positif ya. Dan yang kedua, ada menggalang dana untuk membantu warga yang terkena musibah. Selanjutnya, contoh dari interaksi sosial yang menuju perpecahan. Yang pertama, tawuran antar pelajar. Nah, anak-anak itu sesuatu yang sangat negatif ya. Dan yang kedua adalah perselisihan antar suku. Kita bisa lihat ya kejadian-kejadian antar suku itu padahal masih sama-sama Indonesia, tapi selalu berantem dan saling menyerang antar suku ke suku yang lainnya. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah jelas apa belum penjelasan Ibu mengenai interaksi sosial? Semoga kalian semua bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian tuliskan di buku tulis kalian ya, contoh dari interaksi sosial dan contoh dari interaksi manusia berdasarkan pelakunya selain yang Ibu jelaskan tadi ya. Semangat belajarnya anak-anak. Semoga kalian semua menjadi kebanggaan kedua orang tua dan bangsa Indonesia. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah berinteraksilah sosial dengan cara yang positif. Hindari interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti itu ya anak-anak. Semangat belajar. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.